Selamat berjumpa kembali. Saya akan membawakan renungan untuk Hari Raya Pentakosta tahun A 2023. Terimalah Roh Kudus. 50 hari setelah kebangkitan Yesus, gereja merayakan pesta Pentakosta. Turunnya Roh Kudus atas para rasul. Roh Kudus, Roh penolong, penghibur, dan roh kebenaran. Dialah yang selalu menyertai kita. Roh Kudus adalah roh yang memberikan hikmat. Ia membuat hati dan pikiran kita terang untuk membedakan baik buruk, benar salah dalam kehidupan setiap hari. Roh Kudus dianugerahkan secara cuma-cuma pada saat kita dibaptis. Karena kita dibaptis dengan air dan Roh Kudus. Dan pada saat menerima sakramen Krisma, kita menerima Roh Kudus. Roh Kudus yang mendewasakan, yang membuat kita semakin teguh dalam iman dan berani untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus menjadikan orang selalu berpikir positif, menggunakan kata-kata positif, dan bertindak positif. Roh Kudus menjadi tema penting yang disampaikan Yesus sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Roh penolong akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Saya harus pergi dulu kepada Bapa supaya roh penolong itu datang. Roh Kudus memampukan para murid untuk menjadi saksi Kristus. Roh Kudus menghantar orang kepada sukacita surgawi, kebenaran, damai, dan keadilan. Kesaksian para rasul. Mereka penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu ada dan nyata. Ia selalu hadir dan berkarya kapan dan di mana saja. Hanya tidak semua orang memberi tempat buat Roh Kudus, buat Roh Allah untuk berkarya dalam dirinya. Yang membuat Roh Allah tak berkarya dalam diri seseorang karena ia tidak memberi tempat untuknya, tidak mengundangnya, dan tidak mau dibimbing serta bersahabat dengannya. Roh Allah senantiasa aktif dan bekerja dalam diri orang yang percaya. Ia menolong dalam segala situasi hidup. Pasti semua kita ingat tentang lampu listrik. Roh Kudus itu seperti lampu listrik. Kita melihat terangnya, kita melihat nyalanya, tetapi kita tidak melihat arusnya. Demikian juga dengan Roh Kudus. Kita melihat hasil karyanya, tetapi tidak melihat langsung Roh Kudus itu seperti apa. Tetapi karyanya nyata. Atau juga Roh Kudus itu bisa diumpamakan seperti parfum. Orang yang memakai parfum, ia menyemprotkan parfum ke badannya. Zzz, 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 zzz. Atau kadang juga ke sanggulnya, ke rambutnya. Maksudnya supaya ia semakin percaya diri ada di tengah orang banyak. Dan dengan itu membuat orang itu merasa nyaman. Tetapi sesudah ia menggunakan parfum, ia tidak melihat lagi parfumnya seperti apa. Tetapi wanginya, aromanya, orang selalu bisa menciumnya. Para murid menerima Roh Kudus di saat mereka berkumpul bersama. Roh Kudus turun dan memenuhi mereka, berbicara dalam pelbagai bahasa yang berbeda-beda. Semua orang yang mendengar mengerti karena para rasul berbicara dalam bahasa mereka. Bahasa yang mereka pakai waktu itu adalah bahasa cinta. Santo Yosef Rainer Metz pernah katakan, hanya bahasa cinta yang bisa dimengerti oleh semua orang. Di saat bahasa lain kita tidak tahu, pakailah bahasa cinta. Itulah bahasa yang universal, bahasa yang dimengerti oleh semua orang. Karya Roh Kudus adalah membaharui muka bumi dan semua ciptaannya, manusia termasuk ciptaan yang lain. Membuat orang mengerti pekerjaan Allah. Membuat orang sanggup untuk berpikir dan bertindak seperti yang Allah kehendaki. Mengubah kehidupan kita, menyesuaikannya dengan gambar Kristus. Menjadikan kita
semakin serupa dengannya. Daya kekuatan Allah yang mengangkat dan mengarahkan hidup orang beriman. Santo Paulus membahasakannya, Roh Kudus yaitu roh iman yang menggerakkan orang untuk bertobat kepada Yesus. Oleh iman kita menerima roh. Bisa dibaca dalam surat Rasul Paulus kepada orang Galatia, bab 3 ayat 14. Roh lah yang mempertemukan orang dengan Allah. Oleh roh, orang boleh mengalami kehadiran dan daya kekuatan Allah. Roh Kudus bekerja dalam sunyi. Ia tidak bisa diprediksi. Ia hadir hanya untuk orang yang sungguh percaya, yang rendah hati, yang bertobat, dan selalu memberi dirinya untuk dipimpin dan dipakai Allah. Roh Kudus bekerja ketika orang yang percaya kepada Yesus sungguh menghidupkan dan mengandalkan Yesus dalam hidupnya setiap hari. Karunia Roh Kudus yaitu hikmat dan kebijaksanaan, pengertian, nasihat, keperkasaan atau keberanian, kesalehan atau kesucian, pengenalan akan Tuhan, takut akan Tuhan. Dan buah-buah roh itu bisa kita baca dalam surat Rasul Paulus kepada orang di Galatia, yaitu kasih, sukacita, kebaikan, damai sejahtera, kesetiaan, kesabaran, kelemah lembutan, kemurahan, penguasaan diri, kesederhanaan, kebajikan, dan kemurnian. Lawan dari buah roh adalah kecenderungan dosa. Itu bisa dibaca dalam surat kepada orang Galatia bab 5 ayat 19 sampai 21. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percidraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora. Orang yang menghidupi hal-hal ini tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang seperti ini tidak akan dipenuhi oleh roh Allah karena mereka mengingkarinya dengan perbuatan konkret, dengan tindakan nyata dalam keseharian. Kesaksian Rasul Paulus. Kita semua telah dibaptis dalam roh yang menjadikan kita satu tubuh. Roh Kudus menyanggupkan kita untuk mengaku Kristus adalah Tuhan. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ada rupa-rupa pelayanan tetapi hanya satu Tuhan. Ada pelbagai perbuatan ajaib tetapi Allah hanya satu. Kita banyak, berbeda-beda, tetapi tetap dibaptis oleh satu roh menjadi satu tubuh, yaitu Kristus. Roh Kudus mempersatukan kita dengan Allah, membuat kita menjadi semakin serupa dengan Allah dalam hidup setiap hari. Karena itu, andaikan kita senantiasa terbuka terhadap karya roh, maka membuat hidup kita senantiasa menyerupai apa yang Kristus lakukan dan apa yang Tuhan sendiri kehendaki. Roh Kudus mempersatukan, mengharmoniskan, mendamaikan, dan mengarahkan kita ke satu tujuan, yaitu bersatu dengan Kristus. Orang yang sungguh bersatu dengan Kristus adalah dia yang juga bisa bersatu dan harmonis dengan siapa saja. Suku, daerah, bahasa, dan juga warna kulit. Orang tersebut bisa bekerja sama dengan siapa saja untuk mengusahakan hal-hal yang baik, damai, sukacita, kebenaran, dan keadilan. Sekali lagi, ini autokritik untuk kita. Kesaksian Rasul Yohanes itu bisa dibaca dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai 23. Seperti Bapa telah mengutus aku, kini aku mengutus kamu. Terimalah Roh Kudus. Roh Kudus sebagai bekal yang dimiliki oleh para rasul untuk pergi mewartakan kabar sukacita kerajaan surga. Roh Kudus itulah yang menguatkan, meneguhkan, senantiasa menyertai mereka. Dampak dari kebangkitan Yesus, pertama, membuat para murid berani. Jangan takut.
Untuk mengatasi ketakutan para murid, Yesus datang di tengah-tengah mereka. Ia menunjukkan dirinya, menunjukkan bekas luka pada tangan dan kakinya, serta lambungnya. Kemudian ia meminta makan, dan ia makan di hadapan para muridnya. Ia memecahkan roti di Emmaus. Yang kedua, damai sertamu. Ketakutan masih meliputi para murid. Karena itu Yesus coba untuk meneguhkan dan menguatkan mereka. Sekali lagi hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa mereka. Damai sertamu. Damai sertamu adalah ucapan khas yang Yesus sampaikan. Itulah yang membuat para murid semakin yakin, semakin berani untuk menjadi saksinya. Kami adalah saksi Kristus yang bangkit. Yang ketiga, terimalah Roh Kudus. Sebagai bekal dan modal untuk karya dan kesaksian para murid, Yesus menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka. Roh yang menemani para murid sampai selama-lamanya. Roh inilah yang juga menemani kita dalam hidup kita setiap hari. Keempat, pergilah dan wartakanlah kabar sukacita, baptislah dan ampunilah. Sesudah semua orang yang percaya dipenuhi Roh Kudus, maka tugasnya yaitu pergi dan mewartakan kabar sukacita Yesus. Pergi menjadi saksi Kristus. Kita semua dipanggil untuk mengikuti Yesus dan menjadi saksinya dalam kehidupan kita setiap hari. Kesaksian yang dituntut dari kita yaitu melalui kata, perbuatan, dan cara hidup. Roh Kudus memenuhi kita. Dan dengan itu, ia membuat kita senantiasa berpikir positif, menggunakan kata-kata positif, dan tentu hasilnya yakni kita bertindak positif. Terimalah Roh Kudus. Tuhan memberkati. Amin.